Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini kita ingin menyebutkan satu tema berkaitan dengan pendidikan anak adalah kewajiban orang tua. Jamaah Jumat rahimakumullah, beruntunglah, berbahagialah pada siapapun di antara pihak yang memiliki anak-anak yang saleh, karena hanya anak yang saleh yang akan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah darinya amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah yang pahalanya akan selalu bergulir. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dan yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan untuknya. Maka beruntunglah kepada siapapun di antara pian yang memiliki anak yang saleh, karena dialah yang akan mendoakan kebaikan untuk pian sebagai orang tua. Dan subhanallah, dengan permohonan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, kelak kita meninggal dunia, karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan selalu menaikkan, meninggikan derajat insyaallah semua kita di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu surga Allah bertingkat-tingkat. Setiap tingkatnya disebutkan memiliki 100 anak tangga. Per anak tangganya disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis jaraknya antara langit dan bumi. Anda akan terheran-heran kelak suatu saat, lebih tepatnya di akhirat kelak. Kenapa kok kemudian level surga saya, level surga kita insyaallah amin, setiap hari kok naik? Setiap hari kok ditinggikan? Disebutkan dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi Muhammad SAW,
innallaha la yarfa'ud darajah lil 'abdi salih fil jannah. Qala ya rabbi anna li hadhihi? Qala bistighfari waladika laka. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah akan menaikkan, akan meninggikan derajat orang yang saleh kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Levelnya naik tiap hari. Kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana mungkin saya kok bisa mendapatkan hal ini?" Disebutkan dalam sebuah riwayat, keterangannya adalah hamba ini merasa bahwasanya amalnya tidak sebaik itu, amalnya tidak sebagus itu. Tapi kenapa kemudian setiap hari kok kemudian level surganya Allah naikkan terus? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini karena permohonan ampunan anakmu selalu untukmu. Hanya anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Hanya anak yang saleh yang akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Maka poin yang kedua, timbul satu pertanyaan tentunya. Bagaimana kita bisa mencetak anak ini supaya menjadi anak yang saleh? Atas siapa kemudian tanggung jawab tersebut? Kitakah sebagai orang tua? Sekolahankah kemudian yang kepadanya kita amanahkan anak kita? Atau ustadz atau ustadzah yang ada di sekolah tersebut? Maka jawabannya kita sebagai orang tua. Sekolahan hanya membantu. Ustadz dan ustadzah di sekolah tersebut hanya partner kita. Mereka juga punya anak. Maka prioritas mereka, ya anak mereka juga. Mereka hanya membantu kita. Karena tidak bisa dibungkiri, kita belum maksimal. Bahkan kita tidak bisa maksimal. Makanya kita minta bantuan orang lain untuk juga mendidik anak kita menjadi anak yang saleh. Tapi tugas pertama itu untuk kita sebagai orang tua. Ya, Allah bebankan langsung tanggung jawab tersebut ke pundak-pundak kita semuanya. Dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar." Hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Keluarga di sini kata para ulama, anak-anak dan juga istri. Dan Imam Qatadah, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, menyebutkan tafsirannya. Ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah wa an taqum 'alaihim bi amrillah wa tusa'iduhum 'alaihi. Maksud dari selamatkanlah keluarga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, perintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Larang mereka dari bermaksiat kepada Allah. Dan kamu tegakkan pertama kali dulu untuk dirimu, baru kamu membantu mereka. Ya, disebutkan dalam pepatah bahasa Arab, kaifastaqama dhillu wa'udu a'waj. Bagaimana bayangan benda itu bisa lurus kalau bendanya bengkok? Bagaimana kita akan memiliki anak yang saleh, kitanya tidak saleh? Tidak mungkin. Bayangan akan lurus kalau bendanya lurus. Anak akan soleh kalau kitanya soleh. Ini tanggung jawab kita semuanya sebagai orang tua. Kita dan tentunya istri-istri kita di rumah sebagai orang tua. Karena semua kita, khususnya kita sebagai seorang ayah, akan dimintai pertanggungjawaban akan hal tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Jadi tanggung jawab pendidikan itu ada di pundak kita semua. Sekolahan hanya membantu, para ustadzah hanya partner kita. Dan sekarang terbukti semua kita diuji untuk menjadi pendidik. Tak taunya tidak gampang, tak taunya begitu susah. Apalagi Anda punya anak 4, Anda punya anak 5, dan semuanya sudah sekolah. Berat memang tentunya, tapi pahalanya pun sangat tinggi kan. Berat memang, tapi subhanallah surga Allah menanti kan. Maka itulah kewajiban siapapun di antara kita untuk belajar agama. Kenapa poin berikutnya? Bahwasanya tips
mendidik anak yang saleh itu adalah ketauladanan dari kita pertama kali sebagai orang tua. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan semua guru ulun pribadi misalnya. Sejak SD sampai kuliah. Yang paling ulun ingat adalah nasihat orang tua. Mama almarhumah tentunya hanya lulus SD. Abah hanya lulus level SMA. Tapi wajangan mereka berdua lah yang paling menancap di benak ini. Insya Allah semua pian pun sama. Tentunya perkataan seorang ustadz kita juga ingat. Perkataan seorang syekh kita juga ingat. Tapi dalam kehidupan kita yang paling menempel di benak kita adalah ketauladanan dari orang tua kita. Tidak mungkin kemudian bayangan akan lurus kalau bendanya tidak lurus. Jamaah Jumat rahimahumullah, orang tua yang saleh, anak mesti saleh. Walaupun tentunya tidak bisa kita mutlakkan. Tapi kita berbicara rata-rata. Tapi kita berbicara secara umum dan ini rata-rata. Semua nabi, rata-rata nabi anaknya menjadi nabi. Orang-orang saleh anaknya pun saleh. Walaupun ada seorang anak yang saleh bapaknya tidak. Ada orang yang saleh anaknya tidak. Itu kasus yang sedikit. Tapi orang tua yang saleh melahirkan anak-anak yang saleh. Ingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi yang selalu kita baca setiap pekan. Al-Kahfi 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidal fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihah." Dan sedangkan tembok itu milik dua anak yatim yang ada di kota tersebut. Dan di bawahnya ada harta yang terpendam milik mereka berdua. Dan dua orang tua mereka dahulu adalah orang tua yang saleh. Disebutkan harta yang terpendam kala itu bukan emas perak. Tapi apa? Dua kalimat syahadat. Dan Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini ditelusuri bahwasanya yang dimaksudkan dengan dua orang tua mereka dulu adalah bukan orang tua langsung. Tapi kakek buyut mereka 7 generasi ke atas. Orang tua yang saleh melahirkan anak yang saleh. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, tips ini juga untuk siapapun di antara kita yang mungkin belum menikah. Mendidik anak itu menjadi anak yang saleh selain dari ketauladanan kita sebagai orang tua adalah dengan memilih istri yang tepat. Karena mereka adalah madrasah pertama anak-anak kita dan kita kepala sekolahnya. Maka selektiflah kepada siapapun di antara Anda yang belum menikah dan ingin menikah. Apakah dia adalah wanita yang salihah? Karena dia akan menjadi madrasah pertama anak-anak kita. Salihah dia, Anda pun salih, pasti melahirkan anak yang salih. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan poin di antara tips mendidik anak atau mencetak anak agar menjadi anak yang saleh adalah ketauladanan kita sebagai orang tua. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Sa'id ibnul Musayyib, seorang tabi'in senior yang sangat spesial. Kita tahu dalam bahasan hadis ada yang namanya mursal tabi'i. Hadis mursal tabi'i prakteknya adalah seorang tabi'i, orang yang hidup di generasi setelah para sahabat mengatakan Nabi bersabda. Maka perkataan seorang tabi'i seperti ini tidak bisa diterima periwayatannya, karena dia harus menyebutkan gurunya dulu di kalangan para sahabat baru Nabi bersabda. Apa kata Imam Syafi'i? Kecuali yang mengatakan demikian Sa'id bin Musayyib.
maka diterima. Saking istimewanya beliau, saking banyaknya beliau bertemu dengan begitu banyak para sahabat radhiyallahu anhum. Sa'id bin Musayyib di antara contoh salafus salih yang memberikan contoh kepada anaknya, di hadapan anaknya langsung kata beliau, la azidanna fi salati min ajlik, sungguh aku akan tambah salatku, aku akan tambah rakaatku demi supaya kamu melihat aku salat, supaya kamu lihat bagaimana cara ibadah. Lihat abah, gini loh ibadah kepada Allah. Bahkan para salafus saleh rata-rata mereka salat sunnahnya itu di rumah, ya, qobliyahnya, ba'diyahnya di rumah, supaya anaknya menyaksikan begini cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz saya enak dulu pesantren kemudian kuliah. No, ulun sebutkan tadi di awal, mama ulun cuma lulus SD, abah ulun cuma lulus level SMA. Artinya semuanya pun belajar. Semua kita posisikan sebagai orang tua, kita harus belajar. Kalau kemudian ingin membandingkan zaman dahulu dengan zaman sekarang, harusnya media di zaman sekarang lebih memudahkan kita untuk belajar. Kita mau atau tidak kemudian belajar. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang tua yang saleh. Ikut majelis ta'lim, rutin menghadiri majelis ta'lim. Sekarang di pandemik mungkin ikut yang online. Tahun 80-an mana ada YouTube? YouTube boomingnya 2014. Ya, artinya semua kita bisa menjadi orang tua yang saleh. Tinggal semua kita mau belajar atau tidak, kemudian mencontohkannya ke anak-anak kita. Ulun bukan berarti yang sukses, ulun masih belajar juga. Tapi ini pengingat satu sama lain. Karena mereka akan melihat pertama kali abahnya, mereka akan melihat pertama kali ibunya, bukan ustadznya, bukan ustadzahnya. No, orang tuanya di rumah. Maka jadilah orang yang saleh. Niscaya insyaallah kita memiliki anak-anak yang saleh, dan dengannya kita akan beruntung, dengannya kita akan berbahagia. Meninggal kita, mereka doakan kebaikan untuk kita. Meninggal kita, mereka mohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Untuk siapapun di antara kita yang sudah memiliki anak, ingat ini tugas kita. Untuk yang belum memiliki anak, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan segera kepada Anda anak-anak. Tapi Ustaz, saya mustahil punya anak. Saya disebutkan mandul. Anda kan anak. Betul, Anda tidak mungkin misalnya memiliki keturunan, tapi tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah berusaha, tapi Anda kan sebagai seorang anak. Maka jika Anda anak itu yang mendoakan orang tuanya kebaikan, yang mendoakan orang tuanya ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang belum memiliki semuanya, ya segera menikah. Sesadangnya aja lagi 2021 sudah ya. Wallahu a'lam bishawab. Miliklah keluarga, jadilah semua kehidupan tersebut dididik mereka menjadi anak yang saleh, istri yang salehah. Insyaallah nanti kita akan berbahagia. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ighfir lana min khashyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم يرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.